Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada kaum muslimin muslimat, nahdhiyin nahdhiyat, alhamdulillah, pada saat ini kita telah berada pada penghujung tahun 2024 Masehi, di mana kita otomatis akan memasuki tahun baru 2025, yang otomatis dengan bertambahnya tahun berarti bertambah pula umur kita. Namun pada hakikatnya ketika umur kita bertambah, misalkan dari 40 menjadi 41, otomatis saat itu jatah usia kita pun telah berkurang 1 tahun. Untuk itu marilah kita bermuhasabah serta merenungkan sebuah ayat dari surah Al-Ahqaf, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada hamba-hambanya, di mana usia semakin bertambah, maka saat itu amalan-amalan kita, persiapan-persiapan kita menuju kepada Allah juga harus semakin ditingkatkan. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita kepada umur 40 tahun, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza balagu asyuddahu wa balagha 40 sanah, sehingga apabila telah mencapai usia matang dan mencapai usia 40 tahun. Di sini Allah mengingatkan bahwa 40 tahun bagi seseorang adalah usia kematangan, usia kedewasaan. Pada umur 40 tahun ini seharusnya seseorang sudah mulai stabil emosionalnya, sudah mulai bijaksana di dalam memberikan suatu keputusan, sehingga tidaklah berlebihan jika Allah mengangkat para rasul, para nabi, umumnya mereka berusia 40 tahun. Kemudian lantas apa amalan-amalan yang perlu kita lakukan bagi 40 tahun ke atas? Dan bukan berarti yang belum 40 tahun tidak perlu melakukan ini, tentu perlu, dan itu bahkan lebih baik. Ola Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Seseorang itu ketika umur 40 ia berdoa, Tuhanku, tolonglah aku, tunjukkanlah aku untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Artinya amalan pertama bagi kita yang sudah 40 tahun ke atas atau belum 40 tahun juga lebih baik. Pertama adalah meningkatkan rasa syukur, an ashkuro. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang usia 40 atau bahkan lebih, banyak yang mengeluh. Rata-rata adalah faktor masalah kesehatan. Sehingga Allah mengingatkan, seakan-akan sudah 40 tahun lebih engkau aku beri nikmat sehat, nikmat kebahagiaan, kecukupan, tapi kenapa ketika diuji sebentar saja langsung hilang nikmat-nikmat itu, seakan-akan telah engkau lupakan. Karena kita tahu bahwasanya karakter manusia adalah ya'udul masya'ib wa yansani'an, suka menghitung-hitung musibah tapi dia melupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa an a'mala sholihan tardahu. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa beramal soleh yang engkau ridhoi. Apakah ada amal soleh yang tidak Allah ridhoi? Ada. Amal soleh dengan motif riya, amal soleh dengan motif di situ ingin dikenal oleh manusia, itu berarti amal soleh yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu sebagai bekal 40 tahun ke atas adalah kita sudah mulai mempersiapkan bekal sangu untuk menuju kepada Allah dengan memperbanyak amal soleh. Mungkin dulu kita bangun pagi pas azan subuh itu bagus, luar biasa. Namun ketika usia kita makin bertambah, lebih bagus 1 jam sebelum subuh kita sudah bangun, sudah qiyamul lail, kemudian kita jemput waktu subuh dengan penuh kebahagiaan dan keikhlasan. Inilah sang persiapan. Mungkin yang dulu kita sholat hanya sebatas yang fardu-fardu saja, kita tambahi rawatibnya, qobliyah dan ba'diyahnya. Yang dulu mungkin kita lebih banyak bergurau, lebih banyak mengobrol. Saat usia semakin bertambah, mari kita kurangi candaan kita, mari kita kurangi hal-hal yang tidak berguna. Mari kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam rangka untuk mencari bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, tolonglah aku, perbaikilah bagiku keturunanku. Artinya ketika usia kita sudah semakin bertambah, maka saat itu kita perlu untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus kita sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan kita. Janganlah kita asyik-asyik sebagai orang tua beribadah, asyik-asyik kita qiyamul lail membaca Al-Quran, tapi anak-anak kita tidak terpantau, mereka jauh dari rel-rel agama. Justru itu akan menjadi bumerang bagi kita di akhirat. Untuk itulah mari kita persiapkan sejak sekarang untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus kita. Mari kita libatkan mereka, para remaja, sebagai pengurus-pengurus masjid. Kita libatkan para pemuda dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan sosial serta yang positif lainnya. Selanjutnya amalannya adalah ini tubatu ilaika. Ya Allah, sungguh aku bertaubat kepadamu. Artinya ketika usia kita, umur kita semakin bertambah, maka saat itulah otomatis mungkin dosa-dosa kita juga semakin menumpuk. Untuk itulah mari
kita senantiasa memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dalam ayat tersebut Allah menyebut at-tawwabin. At-tawwabin artinya orang-orang yang banyak dan selalu bertaubat terus-menerus. Ini artinya apa? Allah cinta kepada orang yang selalu bertaubat dari kesalahan. Kadang-kadang ada orang diajak bertaubat yang mengatakan nunggu dulu nanti bulan Ramadan baru bertaubat. Apakah ia bisa menjamin bahwa usianya sampai kepada Ramadan? Kaum muslimin muslimat nahdien nahdiyat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah wa inni minal muslimin, dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Muslimin juga berarti orang-orang Islam. Muslimin juga berarti orang-orang yang berdamai. Artinya apa? Ketika usia kita semakin bertambah, mari keislaman kita benar-benar kita pertahankan dan kita jaga. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan membawa iman dan Islam. Allah mengingatkan keras pada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslimun, beragama Islam. Kita orang yang beragama Islam disebut pemeluk agama Islam. Artinya apa? Islam harus benar-benar kita peluk sampai ajal menjemput kita, sehingga kita bisa mati dalam keadaan Islam husnul khotimah. Dan yang terakhir, Islam juga bisa berarti damai. Artinya ketika kita nanti dipanggil Allah, jadilah orang-orang yang damai di sisi Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang mati dalam keadaan tidak damai. Ada yang menyebutnya sebagai ruh yang gentayangan. Itu gambaran orang yang tidak damai ketika mati. Kenapa? Banyak tugas-tugas, kewajiban, tanggung jawab yang belum ia selesaikan ketika ia masih hidup. Kewajiban kepada Allah, masih banyak hutang, dan kepada manusia pun juga masih banyak tanggungan dan tunggakan. Itu tidak damai. Maka ketika kita mati harus damai. Artinya kewajiban kita kepada Allah, kepada manusia telah kita tuntaskan, sehingga kita di alam barzakh dalam keadaan damai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah para kaum muslimin muslimat nahdien nahdiyat, muhasabah akhir tahun 2024 memasuki 2025. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya hidayahnya, dan Allah berikan kita kesehatan panjang umur. Semoga tahun ini menjadi tahun kesuksesan dan keberkahan buat kita semuanya. Selamat tahun baru 2025. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.